Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Tri Ismiati. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang cara belajar yang efektif. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa arti belajar? Belajar adalah usaha untuk memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan hidup. Ketika anak-anak membaca buku, mencari informasi, mengamati pekerjaan orang lain, kemudian berusaha menirunya, itu termasuk belajar. Selain itu, belajar juga diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Misalnya, anak-anak ingin membuat kue, tapi anak-anak belum tahu caranya. Kemudian, kalian mencari tahu dengan cara membaca buku, mencari informasi di internet, atau bertanya kepada keluarga yang pandai membuat kue. Setelah belajar dan mencoba, akhirnya anak-anak terampil membuat kue. Nah, itulah contoh proses belajar. Anak-anak, meskipun kalian belum bisa belajar di sekolah selama pandemi COVID-19 ini, tentunya kalian tetap harus belajar dari rumah. Bagaimanakah cara belajar yang baik agar tujuan belajar dapat tercapai? Mari kita simak video berikut ini. Cara belajar efektif yang pertama adalah atur jadwal belajar. Kalian tetap harus bangun pagi dan jangan bermalas-malasan. Mulailah belajar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama gurumu. Selain itu, jangan lupa untuk mandi dan tetap sarapan. Yang kedua, ciptakan tempat belajar yang nyaman. Sebaiknya kamu tetap belajar menggunakan meja belajar seperti di sekolah. Jangan belajar sambil menonton televisi, bermain gadget, atau tidur-tiduran, karena itu akan membuat kalian tidak fokus. Cara yang ketiga adalah kalian tetap harus menyempatkan waktu untuk olahraga dan juga jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian tetap sehat dan bugar. Kemudian, cara yang keempat, manfaatkanlah berbagai macam media untuk belajar. Kalian bisa membaca buku atau memanfaatkan internet. Misalnya, kalian bisa membuat akun di Rumah Belajar Kemdikbud, mengunduh aplikasi Ipusnas atau aplikasi belajar yang lain. Kemudian, cara yang selanjutnya, hubungi gurumu jika ada kesulitan. Tanyakan hal-hal yang belum kalian pahami. Tidak perlu malu dan juga tidak perlu takut ya untuk tetap terhubung dengan Bapak Ibu Guru. Nah, itulah cara-cara belajar yang efektif yang bisa anak-anak terapkan selama belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Masih semangat kan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini? Perkenalkan, nama Ibu Devi Tristiawati. Tadi anak-anak sudah belajar tentang cara belajar efektif bersama Bu Ismi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah. Sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu tata tertib? Tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib atau harus ditaati ataupun dilaksanakan. Tata tertib sekolah berarti segala peraturan yang ada di sekolah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, ataupun karyawan sekolah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan secara singkat tentang tata tertib sekolah bagi siswa, khususnya untuk siswa kelas 1 yang akan mulai belajar di SD Negeri Nogopuro ini. Anak-anak, meskipun kalian belum bisa belajar di sekolah selama pandemi COVID-19 ini, tentunya kalian tetap harus mengetahui apa saja tata tertib ketika masuk sekolah maupun selama pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah. Nah, apa sajakah tata tertib sekolah bagi siswa? Simak video berikut baik-baik ya. Tata tertib yang pertama adalah masuk sekolah pukul 7. Ketika kegiatan belajar mengajar sudah kembali normal, seperti sebelum pandemi, anak-anak diwajibkan datang ke sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Pelajaran dimulai pukul 7 pagi. Biasanya anak-anak dibariskan dahulu di depan kelas sebelum masuk kelas. Nah, walaupun sekarang anak-anak belajar di rumah, anak-anak tetap harus
bangun pagi. Dan pembelajaran daring juga akan dimulai pukul 7. Tata tertib yang kedua adalah anak-anak wajib mengenakan pakaian seragam sekolah. Ketika pembelajaran di sekolah, anak-anak wajib mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan pada hari tersebut. Pada hari Senin dan Selasa, anak-anak mengenakan seragam putih dan merah. Pada hari Rabu, anak-anak mengenakan seragam biru. Dan pada hari Kamis, anak-anak mengenakan seragam batik. Pada hari Jumat, anak-anak mengenakan pakaian olahraga. Dan pada hari Sabtu, anak-anak mengenakan seragam pramuka. Pada saat pembelajaran daring pun, anak-anak diwajibkan mengenakan seragam sekolah. Contohnya, pada saat dokumentasi foto ataupun video yang di situ ada anak-anak, maka anak-anak wajib mengenakan seragam sekolah sesuai ketentuan pada hari tersebut. Untuk anak kelas 1 yang belum memiliki seragam, boleh menggunakan seragam yang bebas tapi rapi dan sopan. Kemudian untuk seragam olahraga, anak-anak boleh menggunakan seragam dari TK. Kemudian tata tertib yang ketiga, anak-anak wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Selama kegiatan pelajaran baik di sekolah maupun dari rumah harus diikuti oleh semua siswa dengan baik. Materi yang diberikan oleh guru wajib dipelajari dan siswa apabila ingin absen, apabila sakit atau ada keperluan yang mendesak harus menghubungi guru kelas masing-masing, harus meminta izin guru kelas. Dan tata tertib yang keempat, tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru wajib dikerjakan oleh siswa dan dikumpulkan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu. Nah, itu tadi materi tentang tata tertib sekolah bagi siswa SD Negeri Nogopuro. Semoga siswa-siswa baru di SD Negeri Nogopuro dapat mematuhi tata tertib sekolah dan menjadi anak yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter. Untuk anak-anakku kelas 1, selamat bergabung di SD Negeri Nogopuro. Tetap semangat dalam belajar ya, dan jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bangga